Saat ini firman Tuhan saya ambil dari kitab 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai 7. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai 7 saya akan bacakan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah ia. Puji Tuhan. Lembaga Alkitab memberi judul Hizkia sakit dan disembuhkan. Hizkia sakit dan disembuhkan. Di dalam 2 Timotius 3, nanti cari ayatnya, dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Kitab Raja-Raja ini bukan sekedar tulisan sejarah, tetapi ini adalah yang diilhamkan oleh Allah. Kalau ini firman Tuhan, berarti ini juga bermanfaat untuk mengajar, dan darinya kita belajar dari firman Tuhan ini. Ada beberapa hal yang saya dapatkan dari firman Tuhan ini. Yang pertama, sakit penyakit tidak memandang kuasa atau siapapun bisa datang kepada seseorang. Kita melihat di sini Hizkia, dia seorang raja berkuasa atas satu bangsa, yaitu kerajaan selatan, ya, Yehuda. Dan sebagai seorang raja, saya yakin makanannya juga sudah diatur, paling makanan yang bergizi. Ya. Kalau sekarang kan kepala negara ada dokter pribadi, dulu belum disebut dokter, tabib, bisa jadi ada, ya, untuk mengawasi ya makanan dan lain sebagainya supaya raja sehat-sehat saja. Tetapi ternyata Hizkia sakit. Penyakit bisa juga datang kepada orang sekalipun dia hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan dan berkata, saya sudah setia, saya melakukan apa yang baik. Kita melihat di sini Hizkia dikatakan dia setia dan dengan tulus hati, bahkan melakukan apa yang baik
di mata Tuhan. Setia, tulus hati, dan melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Bukan sekedar baik di mata manusia. Ada orang kan melakukan yang baik di mata manusia, tapi belum tentu dia baik di mata Tuhan. Tetapi ini Hizkia, dia melakukan apa yang baik di mata Tuhan, tetapi toh kena sakit. Dia kena sakit. Tidak dikatakan di sini apa penyebab sakitnya. Penyakit yang dialami oleh Hizkia sama dengan penyakit yang dialami oleh Ayub. Bara. Ya, penyakit bara. Saya cari di Google bagaimana itu bara. Dan saya membaca bahwa bara itu adalah infeksi pada folikel rambut atau kelenjar minyak di kulit yang menyebabkan terbentuknya benjolan merah berisi nanah. Ini akibat infeksi bakteri. Agak susah menyebut nama bakterinya ini. Staphylococcus ya, aureus. Ya. Seiring waktu benjolan bisa membesar dan di puncaknya akan terlihat titik putih atau kuning. Ini menandakan adanya penumpukan nanah di dalamnya. Pada akhirnya benjolan ini dapat pecah dan mengeluarkan isinya nanah, terkadang disertai darah. Dalam beberapa kasus, penderita penyakit bara bisa merasakan demam dan kelelahan. Ya. Betapa menderitanya Hizkia, sama dengan Ayub. Namun tidak disebutkan apa penyebab Hizkia sakit. Kalau Ayub disebutkan, iblislah yang menimpakan penyakit bara kepada Ayub. Tetapi dalam kasus Hizkia tidak disebutkan apa penyebabnya. Dari Alkitab Mazmur 107 ayat 17 sampai 22, kita bisa melihat ada penyakit itu disebabkan oleh karena kelakuan yang berdosa. Dikatakan begini, ada orang sakit karena kelakuan mereka yang berdosa dan oleh kesalahan-kesalahan. Tetapi tidak semua orang sakit karena kelakuan yang berdosa atau kesalahan-kesalahan. Contohnya Ayub, ya, bukan karena kelakuan yang berdosa, tetapi dia mendapat ujian. Tuhan ya memuji Ayub. Kepada iblis dia katakan, lihat hambaku Ayub yang hidupnya saleh, ya, dan takut akan Allah. Tapi iblis menuduh, ya itu kan karena dia baik-baik saja. Engkau memberkatinya, kaya, dan dia menjadi orang yang diberkati. Coba ambil semua. Diambil semua, tetap Ayub ya takut akan Tuhan. Baru iblis tuduh lagi, coba kalau diambil kesehatannya, ya. Dan akhirnya Tuhan izinkan dan dikatakan iblis menimpakan penyakit parah kepada Ayub. Bukan karena kesalahan dia, tapi sedang diuji, ya, sedang diuji. Tetapi ada orang memang sakit karena kelakuan yang berdosa dan karena kesalahan-kesalahan. Itu dikatakan dalam Mazmur 107. Kelakuan yang berdosa kepada Tuhan. Kesalahan-kesalahan itu apa? Ya, tentu banyak hal kesalahan. Ada kesalahan pola hidup, ya, kesalahan pola makan, ya. Ada seorang pendeta senior diundang dalam satu acara ulang tahun gereja. Pendeta senior ini tekanan darah tinggi, dan dia ajak pengerjanya sama-sama. Waktunya makan, pengerjanya bilang begini, oh, yang itu om jangan makan ya, itu menyebabkan darah tinggi. Lalu om itu katakan begini, darah Yesus lebih tinggi. Pulang ke rumah ampal. Saudara kasih Tuhan, kira-kira itu bagaimana? Kesalahan sendiri. So tahu nih boleh, ya. Tapi bersengaja. Ada lagi yang bilang,
nanti makan obat. Ya bagi, padahal itu pantangan bagi dirinya. Ya. Itu kesalahan. Pola makan. Ya, kita sebenarnya sudah boleh itu makan itu, kita makan karena itu bilang, aduh, sedap loh. Ya, makan. Akhirnya tanggung sendiri. Ya. Ada juga pola hidup, gaya hidup. Firman Tuhan katakan segala sesuatu ada waktunya. Ada untuk waktu bekerja, ada waktu untuk istirahat. Kadang-kala orang bekerja tanpa istirahat, akhirnya menyebabkan sakit. Ya. Ada lagu dunia, kalau pernah dengar, yang berkata begini, begadang jangan begadang, kalau tiada artinya. Begadang boleh saja, kalau ada perlunya. Malam ini kita begadang, itu ada perlu, ya, kepada Tuhan. Tapi kalau nggak ada perlunya, nggak ada pentingnya, buat apa begadang? Ya. Saya sebelum bertobat dulu pernah 2 hari 2 malam nggak tidur. Karena apa? Main kartu. Ya, itu dulu masih remaja, belum bertobat. Ada lagi 2 hari 2 malam saya nggak tidur karena apa? Main catur. Ya, dulu saya hobi main catur. Ya, pernah juga ikut pertandingan catur. Dan setelah saya menikah, sudah nggak pernah pegang catur. Ya, dulu sekalipun sudah dalam pelayanan masih pernah main catur, tetapi tidak sampai nggak tidur. Ya, tapi waktu remaja itu, ya sebelum bertobat 2 malam. Dan akibatnya apa? Diri saya sakit. Ya, sakit. Jadi kadang-kadang kita sendiri yang cari penyakit. Kira-kira waktu bola baru-baru ini ada yang sampai nggak tidur? Ya. Piala Dunia. Ya. Jadi kalau karena menonton bola, saudara menahan kantuk dan kemudian akibatnya menyebabkan sakit, itu salah sendiri. Ya. Tapi kalau 2 semalam-malaman, saya belum pernah dengar karena 2 semalam-malaman nggak tidur lalu orang sakit. Tidak. Ya, karena kita penting di dalam berdoa kepada Tuhan, menghadap Tuhan. Yang selanjutnya kita melihat dari kisah Hizkia ini bahwa di dalam tidak adanya pengharapan, ternyata di dalam Tuhan tetap ada pengharapan. Yang memvonis Hizkia tidak akan sembuh lagi, akan mati, siapa? Bukan dokter, tetapi Tuhan yang menyuruh Yesaya untuk menyampaikannya kepada Hizkia. Kita lihat di sini jelas dikatakan, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Yesaya bukan nabi abal-abal, bukan nabi palsu, dia nabi Tuhan. Dan dia memang benar disuruh oleh Tuhan untuk menyampaikan bahwa Hizkia tidak akan sembuh lagi, dia akan mati. Oleh karena itu Hizkia, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluarga. Biasa kan? Ya, kalau orang sudah mendekati mati, ada pesan-pesan terakhir terhadap keluarga, terhadap istri, terhadap anak-anak. Ya, mungkin mengenai warisan atau pesan baku-baku baik mau nih ya. Papa so mau pergi ini, atau mama so mau pergi ini, mau nih baik baku-baku sayang, ya, baku jaga, ya. Kemudian itu tanah yang di gunung itu Pak, yang sulungnya, yang di lembah itu Pak, adek, ya. Rumah bagiannya ini, mungkin seperti itu, ya, pesan terakhir. Tetapi
Hizkia tidak putus pengharapan. Dia tidak putus pengharapan. Ini Tuhan loh yang sampaikan lewat Yesaya. Apalagi kalau cuma dokter. Ya. Kadang-kadang orang ponis, ya, kamu tidak akan bisa sembuh lagi. Langsung putus asa. Langsung ya, jadi itu terus yang membawa semakin parah. Ya. Tetapi lewat firman Tuhan ini kita belajar, sekalipun dikatakan sudah tidak sembuh lagi, atau kita menghadapi masalah, sudah tidak ada jalan keluar, tetapi di dalam Tuhan Yesus tetap ada jalan keluar. Di dalam Yesus Kristus ada pengharapan. Dalam pelayanan juga kadang-kala seperti itu kan. Ya, kita menghadapi persoalan, masalah, dan kita lihat pelayanan, aduh, seperti ini. Kita sudah berusaha, dan mungkin dengar-dengar, perlu ganti kok gembala itu, ya. So ini boleh mau maju ini pekerjaan Tuhan. Bisa seperti itu, ya, dengar. Apakah kita langsung putus asa? Ya, kita akan berkata, saya percaya bagaimanapun keadaan Tuhan bisa pulihkan. Tuhan sanggup mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Ya, sebab Dia berkuasa, otoritas di dalam tangan Tuhan. Tuhan sendiri yang berkata bahwa Hizkia tidak bisa sembuh, dia akan mati. Tetapi Hizkia tidak langsung menyerah, dan dia menghadap dinding, lalu dia berdoa dengan tangisan air mata. Dia menangis Tuhan. Dan kemudian apa yang terjadi? Ketika Yesaya tadi menyampaikan pesan Tuhan bahwa dia tidak akan sembuh, akan mati, setelah itu dia pergi. Tetapi dikatakan belum lagi keluar dari, mana dikatakan sini? Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Datang firman Tuhan, sampaikan kepada raja umatku. Ya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau, pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Tuhan yang mengatakan dia sudah tidak sembuh, tetapi oleh doa yang disertai dengan air mata. Kalau orang berdoa dengan air mata, berarti dari kesungguhan hati bermohon kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar doa, dan Tuhan melihat air mata dari Hizkia. Bukankah firman Tuhan katakan bahwa Tuhan menampung air mata di dalam kiribatnya? Setiap kita dalam pergumulan, ketika kita datang dengan hati yang sungguh percaya kepada Tuhan, dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan pasti mendengarkan. Dan di sini dikatakan bahwa Hizkia disembuhkan, tidak secara supranatural, tapi lewat obat. Tetapi itu juga karena Tuhan yang menyembuhkan. Obatnya di sini apa dikatakan? Sebuah kue ara. Ya. Dikatakan dekat di sini. Sebuah kue ara ditaruh pada bara. Jadi ditampal tuh di bara itu. Kalau bara itu kalau seperti luka-luka begitu ditampal. Ya. Kalau bisul mungkin mirip bisul ya, tapi ada yang mengatakan seperti mirip apa itu eksim, ya, eksim, bara itu ditambah itu obat, ya. Jadi dari sini kita juga belajar bahwa
tidak salah kita minum obat. Ya. Tetapi yang terutama ketika kita mengalami sakit, tentunya yang terutama datang kepada Tuhan. Ya, datang kepada Tuhan. Berdoa memohon kepada Tuhan. Ya. Tidak salah pergi ke dokter, tidak salah minum obat, tetapi hendaknya kita utamakan Tuhan. Ya, Tuhan. Kalau kita utamakan Tuhan, sekalipun kita berobat ke dokter, kita telah berdoa, Tuhan, tolong dokter yang menangani supaya tepat penanganan, tidak salah diagnosa. Dokter kan manusia, ya, bisa saja salah kan, ya. Tetapi kalau kita sudah berdoa, ya, tidak akan pernah salah dokter untuk menangani, perawat untuk menanganinya. Jadi doa, kesembuhan yang dari Tuhan bisa secara supranatural tanpa obat, tetapi bisa juga lewat obat. Mana yang Tuhan pakai, ya, mana yang Tuhan lakukan, kita tinggal terima. Kita tidak bisa berkata harus seperti ini, ya. Wah, saya mau tanpa obat. Ya, nggak bisa kita seperti itu. Jangan seperti itu. Yang ada bencana banjir, ya, dia berdoa, Tuhan tolong, ya, tolong saya. Kemudian dia datang tim penyelamat, dia bilang, enggak, saya mau Tuhan yang menolong saya. Padahal itu yang Tuhan utus untuk menolong dia. Dia mau rupanya terbang seperti, diangkat seperti Filipus, ya, yang memberitakan firman kepada sida-sida Ethiopia kan, tiba-tiba sudah pindah. Dia sukanya seperti itu. Tuhan sudah utus orang untuk menyelamatkan, tapi dia mau seperti terangkat tiba-tiba begitu. Kita tidak bisa pilih apa yang Tuhan pakai, ya, bagaimana cara Tuhan, kita tinggal terima saja, ya. Yang jelas kalau kita berdoa, Tuhan pasti turun tangan. Kita angkat tangan kepada Tuhan, Tuhan pasti turun tangan dalam hidup kita. Kalau karena kesalahan, tentu kita minta ampun kepada Tuhan. Kalau karena dosa, kita minta ampun kepada Tuhan. Dan kalau bukan karena kesalahan, kita berdoa dan kita percaya bahwa Tuhan pasti menolong setiap kita. Di dalam Tuhan Yesus selalu ada pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.